Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Firda selaku dosen mata kuliah Etika Administrasi Pabrik. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kita mulai pembahasan, izinkan yang pertama ada Ilham Laila Rizky Lestari, yang kedua ada Nur Aziza, dan yang terakhir ada saya sendiri, Pradania Putri. Nah, materi yang akan kami bahas adalah mengenai kinerja etis. Baik, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilham Laila, dipersilakan. Terima kasih Pradania Putri. Saya Hamlaila Rizky Lestari di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa sih kinerja etis. Kinerja etis itu menilai seberapa baik kinerja individu dan organisasi dari sudut pandang etika. Maksudnya, etika berkaitan dengan nilai-nilai etis dalam hubungan manusiawi seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, kejujuran, dan cinta kasih. Terus apalagi saat ini tuh pelayanan publik didominasi oleh pengukuran kinerja dan rezim manajemen serta pengembangan indikator kinerja utama yang dalam implementasinya para pejabat publik itu diharapkan mampu menunjukkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggapnya sebagai bagian dari dorongan untuk akuntabilitas pengeluaran pembayaran pajak. Namun masih sering tuh ditemukan kasus yang menyimpang dari etika seperti korupsi, penggelapan dana, dan kasus suap. Terus adanya juga masalah-masalah konseptual yang dihadapi organisasi untuk berkinerja etis, seperti isu filosofi yang berkaitan dengan agensi moral yang mencakup kesehatan etis suatu organisasi. Ada juga isu teknis yang berkaitan dengan pengembangan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja etis. Terus yang terakhir ada isu implementasi menyangkut pentingnya kepemimpinan yang etis. Nah, dari tiga masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut di materi yang akan kami sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Aziza. Kepada Nur Aziza, kita silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, tinjauan teoritis. Dalam mewujudkan sebuah kinerja etis, terdapat beberapa faktor. Namun, selain hal tersebut, faktor penggerak peningkatan kinerja sangat banyak dan kompleks. Hal tersebut merupakan pendapat dari Ashworth, Boyne, dan Entwistle di tahun 2010 yang dimuat dalam buku Lawton. Untuk tinjauan kedua adalah tinjauan empiris. Kami mengambil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Salim Dewi di tahun 2019 yang mengkaji implementasi etika pemerintahan dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil wawancara membuktikan pula bahwa selama ini aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mentaati peraturan disiplin, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, dan santun, serta ramah dalam melayani anggota masyarakat. Untuk selanjutnya adalah pengertian dan sifat kinerja etis. Yang untuk pengertian, menurut Lawton, kinerja etis adalah seberapa baik kinerja individu dan organisasi dari yang dilihat dari sudut pandang sebuah etika. Sementara sifat kinerja etis sendiri menurut Ben diidentifikasikan sejumlah fungsi untuk kinerja organisasi layanan, meliputi evaluasi, kontrol, motivasi, promosi, penghargaan, belajar, dan improvisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pradania Putri. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai masalah filosofi.
Menurut Powell pada tahun 1991 mengidentifikasi kebutuhan organisasi publik untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai eksternal di lingkungan mereka melalui isomorfisme. Dan mungkin penilaian tentang benar dan salah adalah keputusan komunitas sebanyak keputusan individu. Kemudian, masalah etika dalam organisasi pelayanan publik adalah campuran dari motivasi individu, imperatif organisasi, dan nilai-nilai sosial. Selain itu, pada tahun 1999 menunjukkan bahwa masalah ini lebih rumit untuk pegawai negeri yang menurut definisi mengambil tanggung jawab dan tugas tertentu yang timbul dari kantor atau tempat kerja mereka. Dia berpendapat bahwa kewajiban berat menghubungkan dua tingkat tanggung jawab pelayanan publik sebagai agen publik dengan tugas dan kewajiban terhadap publik dan juga pegawai instansi dengan tugas dan kewajiban yang mengalir dari misi khusus instansi yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini terdapat dua pandangan. Pandangan pertama melihat dari individu sebagai netral secara moral, memungkinkan organisasi untuk menanamkan tujuan, target, dan nilai-nilainya sendiri kepada individu. Pandangan kedua memungkinkan melihat organisasi tidak hanya sebagai perusahaan yang bertujuan, tetapi sebagai perusahaan koperasi di mana individu diakui sebagai aset terbesar organisasi. Pada organisasi juga akan memiliki aturan baik formal maupun informal yang membatasi tindakan individu. Next. Selanjutnya adalah masalah teknis. Dalam masalah teknis, permasalahan yang ada kurang lebih sama dengan masalah filosofi. Yang berbeda adalah masalah teknis ini terkait dengan kinerjanya. Terlepas dari kompleksitas pengukuran dan manajemen kinerja di sektor publik, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana indikator nilai-nilai organisasi yang dinyatakan, terutama nilai-nilai yang sedikit abstrak yang terkait dengan etos pelayanan publik. Adapun indikator dari teknis kinerja etis tersebut adalah mereka harus memenuhi sejumlah kriteria, beberapa di antaranya jelas dan mudah dimengerti. Kemudian memenuhi validitas, yang ketiga dapat diandalkan, yang keempat dapat diterima secara politik, dan yang terakhir adalah tidak dapat dimanipulasi untuk melayani kepentingan pribadi atau untuk mendistorsi hasil. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ilham Laila. Baik, terima kasih Saudari Pradania Putri. Selanjutnya adalah masalah implementasi. Dalam Ross dan Lawton 1999 terdapat sejumlah isu implementasi, yakni diantaranya kurangnya waktu dan sumber daya. Yang didorong oleh perubahan yang cepat itu membutuhkan respon yang cepat. Misalnya seperti penerapan langkah-langkah anti korupsi yang seringkali diakibatkan oleh publisitas yang buruk, membuat kebijakan itu harus merespon cepat. Terus yang kedua ada masalah-masalah yang tidak terduga, baik yang ada sebelum pengimplementasian kebijakan ataupun sesudah adanya. Terus yang ketiga ada perlunya koordinasi banyak SDM karena semakin luasnya pelayanan publik yang harus dilakukan. Selanjutnya ada kemungkinan adanya gangguan, misalnya saat pemilu dilakukan perlu perhatian dari para politisi. Terus selanjutnya ada kekurangan keterampilan karena kebijakan dibuat tanpa memikirkan persyaratan dalam hal mereka yang dibebankan implementasi. Adanya pelatihan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak mendukung, termasuk media yang menuntut transparansi. Terus kurangnya kepemimpinan, kurangnya detail tugas sehingga dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan implementasi tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Tujuan yang kurang jelas sehingga terjadi ketidaksesuaian antara tujuan yang dimaksud dan alat yang tersedia untuk memenuhi tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada kurangnya komunikasi. Selanjutnya mengenai kinerja dan kepercayaan. Audit atau review etis itu harus melakukan tinjauan tidak hanya pada satu tugas, tapi beberapa bagian dari kerangka etika yang lebih luas.
Nah, audit etis itu harus mencerminkan kinerja individu dan pengaturan organisasi yang harus terdiri dari sejumlah bagian, termasuk langkah-langkah pencegahan, anti korupsi, pernyataan nilai untuk dicita-citakan organisasi, pelatihan kesadaran etika, masalah personalia dalam hal rekrutmen, promosi dan penilaian, masalah kepemimpinan, masalah hubungan dalam hal kepercayaan, serta opini publik. Nah, dalam tinjauan yang dilakukan oleh Van de Waal, mengungkapkan bahwa secara empiris itu hanya terdapat sedikit bukti adanya penurunan kepercayaan jangka panjang secara keseluruhan terhadap pemerintah, meskipun ada lembaga yang mengalami kehilangan kepercayaan. Dalam audit etika itu, audit itu memang tidak mengungkapkan masalah spesifik, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam apapun, masalah spesifik apapun dalam otoritas, namun dapat memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan, mereka yang mengalami masalah agar fokus pada masalah tersebut baru melakukan audit. Proses tersebut bukan hanya meningkatkan kesadaran tata kelola yang etis, namun juga bermanfaat memberi nilai baru dalam daftar nilai inti otoritas. Untuk selanjutnya, mengenai studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Pradania Putri. Baik, terima kasih. Nah, studi kasus yang kelompok kami ambil adalah mengenai implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, dari keseluruhan studi kasus yang kami bahas, terdapat satu pertanyaan, yaitu bagaimana pengimplementasian etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja etis aparatur pemerintah. Dalam etika pemerintahan terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena mereka terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari. Seorang aparatur pemerintah yang baik haruslah memiliki nilai kelembagaan, menghindari terjadinya masalah penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga tidak terlepas dari kondisi yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan aturan, norma, kebiasaan, atau budaya pada masyarakat tersebut. Pada aparatur pemerintah di Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, para aparatur pemerintah benar-benar menggunakan kode etik pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, seperti melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berperilaku baik, jujur, mampu bekerja sama, serta menghindari praktek penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga mereka bersikap adil dalam melayani, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai pendapat orang lain, serta melaksanakan hubungan yang sangat baik antara atasan dengan bawahan maupun dalam upaya penegakan disiplin. Next. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi, kesimpulan yang kami dapat adalah yang pertama, masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa mendatang akan semakin kompleks, seperti adanya penurunan kepercayaan publik pada pelayanan publik dan pembuatan kebijakan. Yang kedua, cara meningkatkan kembali penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan dibarengi dengan tindakan pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dari setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, pembuatan kebijakan dengan masyarakat yang turut berpartisipasi di dalamnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.